Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui rahmat dan nikmatnya kami dapat menyelesaikan tugas makalah bahasa Indonesia dengan judul kalimat efektif ini sesuai pada waktunya. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dan menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anjar Rohman sebagai dosen pembimbing bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami sesuai dengan mata kuliah yang kami pelajari. Kami menyadari makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyusunan makalah ini, baik berupa susunan kata, kesalahan tanda baca, ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnamasari dan ini nama anggota kelompok kami. Ada Nisfi Hardian, Aulia Uliatun, Elit Fitriani, Muhammad Fahreja Aldian, dan Fikri Muhammad FF. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kalimat Efektif. Adapun ruang lingkup bahasan materi kali ini ialah yang pertama mengenai apa sih pengertian dari kalimat efektif itu sendiri, kemudian bagaimana syarat dan ciri kalimat itu disebut sebagai kalimat efektif, kemudian apa sih pengaruh dan penggunaan kalimat efektif di era modern saat ini, kemudian yang terakhir bagaimana cara agar masyarakat menyadari pentingnya penggunaan kalimat efektif di era modern. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfi Hardiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar, atau juga dapat diartikan sebagai kalimat yang baik dan benar yang dapat dipahami oleh pendengar atau si pembaca. Apa yang dimaksud dengan kaidah dalam kalimat efektif? Kaidah adalah bahasa Indonesia yang ejaannya telah disempurnakan oleh EYD, sehingga kalimat efektif dapat disimpulkan sebagai kalimat yang mampu menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar yang identik dengan apa yang dipikirkan oleh penulis atau pembicara. Sekian penjelasan tentang pengertian kalimat efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Uliatun Nufus. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kalimat efektif. Seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya, kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang baik, benar, dan dapat mudah difahami. Agar kalimat tersebut dapat dikatakan efektif, maka kalimat harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, kalimat tersebut harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Artinya, kalimat tersebut harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Yang kedua, kalimat tersebut harus sistematis. Artinya, kalimat tersebut harus memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan objek, pelengkap, dan keterangan. Dan yang ketiga, kalimat tersebut tidak boros dan tidak bertele-tele. Artinya, kalimat tersebut harus ditulis dengan tidak menghambur-hamburkan kata, sehingga tidak menyebabkan kesan yang bertele-tele. Dan yang terakhir, kalimat tersebut tidak ambigu. Artinya, kalimat tersebut ditulis dengan ringkas, secara sistematis dan jelas, sehingga pembaca nantinya dapat memahami dan tidak menimbulkan kesan yang ambigu. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun ciri dari kalimat efektif itu sendiri yaitu yang pertama ialah kesepadanan. Nah, jadi kalimat efektif itu subjek dan predikatnya harus jelas, dan subjeknya itu tidak boleh lebih dari satu. Lalu predikatnya itu tidak boleh diawali imbuhan. Nah, kemudian ciri yang kedua ialah kesejajaran.
Nah, pada ciri ini artinya kebersamaan bentuk kata atau imbuhan tiap kalimat itu. Jika kalimat pertama memakai verba, maka kalimat selanjutnya juga harus memakai verba. Nah, kemudian yang ketiga ialah ketegasan makna, yaitu perlakuan penekanan kepada satu kalimat. Penekanan yaitu kepada ide pokok kalimat tersebut. Kemudian ciri yang keempat ialah kecermatan, yaitu tidak memakai kata atau arti atau tafsiran yang banyak. Nah, kemudian yang kelima ialah kehematan. Artinya bahwa kalimat efektif itu tidak boleh boros kalimat. Maksudnya kalimatnya itu harus hemat. Nah, yang keenam ialah kepaduan. Jadi maksudnya penggunaan gabungan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah dan sampai kepada pembaca dan dapat mudah dipahami. Kemudian yang terakhir ialah kelogisan. Nah, kalimat efektif itu tentunya harus logis, masuk oleh akal, dan mudah juga dipahami oleh akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Triani. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh serta penggunaan kalimat efektif di era modern. Seperti yang kita tahu, komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena perlu pemahaman yang baik mengenai komunikasi, untuk itu kita perlu belajar bagaimana menyampaikan pesan komunikasi secara efektif agar pesan tersebut dapat ditangkap oleh audiens dengan tepat. Kita sebagai penyampai informasi harus lebih mengetahui apa yang akan kita sampaikan itu sudah baik atau belum kepada audiens. Kenapa? Karena ketika kita salah menyampaikan, maka audiens akan salah menangkap apa yang kita sampaikan tadi, sehingga terjadi kesalahan informasi. Mungkin itu saja yang saya dapat bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnamasari. Saya akan menjelaskan bagaimana cara agar masyarakat dapat menyadari pentingnya penggunaan kalimat efektif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang kalimat efektif itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, seperti memberikan penyuluhan ataupun pengarahan saat kita berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah kita sendiri. Jadi teman-teman, kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca, atau suatu kalimat harus memiliki ciri-ciri yaitu kesepadanan, struktur, keparalelan, bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, serta kelogisan. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, mungkin cukup sampai di sini presentasi kami kali ini. Kami sangat berharap agar presentasi kami ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman tentang kalimat efektif Indonesia. Serta semoga presentasi kali ini dapat berguna bagi kami sendiri dan teman-teman sekalian. Kami akui bahwa presentasi kali ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap agar diberikannya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang. Bila ada pertanyaan yang mengenai presentasi kami, bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa melalui Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.